Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatannya ibu-ibunya banyak, tapi suaranya kalah dengan bapak-bapak. Yang jauh salam Habib doakan mudah-mudahan panjang umur dan sehat, hidupnya barokah, anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, amma ba'du. Hadratin muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus beliau Al-Mukarram Abah Yai Haji Muhammad Lutfi, beliau Al-Mukarram Abah Yai Haji Wildan, dan semua habaib. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat untuk bisa membimbing kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia. Mudah-mudahan besok kita berkumpul di dalam surga. Amin Allahumma. Ini ada yang datang dari mulai pada Isya, yang apa ini sudah mulai kerasa. Ada yang ganjel, ada. Tetapi jangan lihat kerasnya tempat ini, tetapi mohon maaf, kita secara hakikat kumpul di taman surga. Amin Allahumma. Satu waktu Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah," jika kalian semua lewat di taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman-taman surga itu ya Rasulullah? Hilaqul dzikri, hilaqul ilmi. Kita berkumpul dikumandangkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu-ilmu Allah digali di sini. Secara hakikat kita kumpul di dalam taman surga. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng masuk di dalam surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tadi luar biasa pemaparan penjelasan dari Abah Yai Haji Lutfi terkait dengan Isra Mi'raj, dan disambung oleh beliau Yai Imran Rosyadi. Luar biasa. Tetapi banyak orang-orang yang tidak tahu bagaimana terjadinya awal Isra Mi'raj. Dikatakan bahwa pada waktu Nabi Muhammad SAW dikatakan Amul Huzni, tahun kesedihan sebelum datangnya Isra Mi'raj. Maka Isra Mi'raj adalah tahniyah, satu kegembiraan, hiburan untuk Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah dikatakan Amul Huzni, ditinggal oleh orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Siapa? Seorang perempuan yang melahirkan anak-anak Rasulullah, Sayyidatina Khadijah. Seorang perempuan yang kaya raya dan hartanya dihabiskan untuk perjuangan Rasulullah SAW. Sepertiga kota Mekah, kayanya luar biasa, tapi habis hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Pada tahun itu Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, dan juga 2 bulan kemudian Abu Thalib, paman dari Nabi kita Muhammad SAW, seorang laki-laki yang membentengi Rasulullah 42 tahun mendampingi Rasulullah dan membentengi Rasulullah, juga meninggal. Maka dikatakan tahun itu adalah Amul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah SAW. Jadi ini jarang kita tahu bahwa terjadinya Isra Mi'raj adalah hiburan. Bagaimana Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sedih Rasulullah. Rasulullah adalah manusia. Muhammadun basharun la kal bashar, bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi punya perasaan, Nabi punya sedih, Nabi punya bahagia.
pada waktu Nabi ditinggal Sayyidah Khadijah, Nabi begitu sedih. Nabi ditinggal Abu Thalib, Nabi sedih. Maka pada waktu itu Nabi kita Muhammad SAW mengajak anak angkat Rasulullah SAW, Zaid bin Harisah, diajak oleh Rasulullah untuk apa? Datang ke satu daerah yang namanya Taif. Taif itu adalah daerah di mana Nabi punya sejarah. Sejarah apa? Pada waktu Nabi bayi, Nabi dibawa ke Taif dan disusui oleh siapa? Halimatul Sa'diyah, dan ada di negara Taif. Maka Nabi karena pada waktu ditinggal oleh Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah, begitu gencarnya orang-orang kafir untuk apa? Membunuh Rasulullah SAW. Begitu semangatnya untuk apa? Mengusir Rasulullah SAW. Nabi begitu luar biasa diserang orang-orang kafir. Mereka berhadapan dengan tidak adanya Abu Thalib, maka sangat mudah untuk membunuh Rasulullah SAW. Pemikiran orang-orang kafir. Nabi kala itu mengajak Zaid bin Harisah untuk keluar dari Makkah dengan sembunyi-sembunyi. Berjalan lebih dari 100 kilo, Nabi datang ke Taif, kurang lebih 10 hari di Taif. Dengan sembunyi-sembunyi Nabi berdakwah ke kabilah 1, kabilah 2, mendatangi. Ternyata apa dakwah Rasulullah ditolak oleh orang-orang Taif. Tidak ada yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah pada waktu itu sudah sampai 10 hari meninggalkan Taif. Berita Nabi mau meninggalkan Taif tersebar, sehingga apa? Orang-orang Taif dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, tua muda, bahkan budak-budak dikumpulkan, anak-anak kecil dikumpulkan untuk apa? Untuk mengusir Rasulullah SAW, untuk menghina Rasulullah SAW, untuk mencaci maki Rasulullah SAW. Bahkan pada waktu itu Nabi kita Muhammad SAW sampai dilempari dengan kayu dan batu, berdarah betis Rasulullah SAW. Dan Nabi meninggalkan Taif, masuk ke satu perkebunan. Setelah itu hewan perkebunan Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengungkapkan ketidakberdayaan seorang makhluk di hadapan Sang Khaliq. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kemampuan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi. Lalu Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengungkapkan isi hati Rasulullah dan mengatakan, Ilahi ila man takilluni am ila ba'idin yumlimni am ila qaribin yuklimni fa ana radin ya Rabb. Ya Allah, dari tempat ini yang aku dihina, aku dicaci, aku dimaki, Engkau mau bawa aku kemana ya Allah? Apakah tempat yang jauh yang mana aku akan dihina lagi, atau tempat yang dekat aku akan disakiti lagi ya Allah? Fa ana radin, aku ridho ya Allah, malam taghdab alayya, selagi engkau tidak marah kepadaku. Ini Nabi. Kadang-kadang kita melihat karena menjadi tokoh, menjadi orang hebat, tidak dihormati sedikit, tidak disapa duluan, ada yang merasa marah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Yang namanya orang alim, semakin alim tingkat seseorang, maka akan semakin tawadu. Kalau kalian melihat orang alim, pasti tawadu. Tapi kalau melihat orang yang hidupnya serumah, nggak usah selemari, serumah, tetapi apa? Berjalan begini. Kalau tidak, ada. Kalau nggak ditanya dulu, nggak mau tanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dikatakan adalah la yakmulu 'alimun fi maqamin ilmi. Tidak sempurna derajat dan keilmuan seorang alim. Tidak akan sempurna derajat dan keilmuan seorang alim qabla ajibla bi arba'in. Ada seorang ustaz, seorang kiai, seorang alim, kalau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan sempurna keilmuannya.
kealimannya tidak sempurna. Yang pertama, Allah uji dengan apa? Bisyamatatil a'da. Dia akan dimusuhi oleh musuh-musuhnya. Nyun sewu, kalau saya ceramah di daerah orang-orang yang narkobanan dan sadar narkoba, itu marah nggak orang narkoba? Marah. Saya cerita di daerah orang yang banyak berzinah, di tempat-tempat yang mau bilang melarang seperti itu, mereka marah. Saya ceramah di daerah-daerah pencuri, marah. Maka bisyamah ada orang alim pasti akan dimusuhi oleh musuh-musuhnya. Yang kedua, ujian Allah yang diberikan kepada orang alim adalah wabi mulamatil asdiqah. Dia akan diledek oleh teman-temannya pada waktu seorang alim itu belum jadi orang alim. Nyun sewu, orang alim pada waktu jadi alim setelah pesantren. Sebelum masuk pesantren ada orang alim yang tadinya biasa nongkrong bareng, ada yang menggak bareng, main kartu bareng, mainan bareng, gering-gering bareng, ada. Ternyata Allah berikan hidayah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah tobat masuklah ke dalam pesantren dan mendalami ilmu yang Allah, dan Allah berikan ilmu yang luar biasa sehingga menjadi orang alim. Pas pulang ke rumah, teman-temannya ngeledek. Biasanya kenapa? Bro, wah gitu loh, anak-anak muda itu kan, bro, kumpul bro, kita, wah gitu, diledek. Jangan marah. Orang alim itu harus sabar. Terus sabar. Yang ketiga, ujian Allah berikan kepada orang alim adalah wadu'nul juhal. Akan dihina oleh orang bodoh. Orang yang baru hafal hadis, hafal 10 hadis, 100 hadis, sudah berani menyalahkan al-hafidh, orang yang hafal ratusan ribu hadis. Terjadi sekarang. Mereka hanya belajar dari YouTube, dari Google, dan mereka menghafalkan beberapa hadis. Tetapi apa? Sudah berani menyalahkan orang-orang yang hafal hadis sampai ratusan ribu hadis. Jangankan Abah Yai Lutfi, jangankan Abah Yai dan jangankan saya, Al-Hafidh itu sudah disalahkan oleh mereka. Jangan kaget. Ini ujian buat juhal, dia akan dihina oleh orang bodoh. Dihina. Sabar gitu loh, sabar. Dan yang terakhir yang paling ngeri adalah wahasadil ulama. Orang alim akan dihasut, diiri, didengki oleh orang alim yang lain. Kenapa terjadi seperti itu? Apakah ada orang ustaz, orang alim yang hasut? Ada, karena niatnya tidak lillahi. Tadi sudah disinggung oleh Abah Yai Lutfi. Harus lillahi ta'ala, jangan kayak orang bahaya orang. Nyai ini itu waktu pesantren saya pengen jadi orang yang mana? Yang dipuji-puji, yang dilulukan, yang diagung-agungkan. Jangan ada. Kalau ada santri yang niatnya besok saya pengen jadi penceramah yang terkenal, yang semua orang kagum pada saya, hilangkan niatnya, dirubah. Niat karena Allah Subhanahu. Maka kalau kita niatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ikhlas lillahi ta'ala. Kita dihina, tidak dipikir saya dihina lu, gak akan saya jatuh gitu. Saya dipuji lu, gak akan saya naik jadi bulan bahasa gitu. Enjoy saja, tenang. Yang penting apa? Lillahi kalimatillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat pada waktu Rasulullah SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini begitu tawadunya Rasulullah SAW, begitu sayangnya Rasulullah pada umatnya, luar biasa. Pada waktu Rasulullah bersujud, datang malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Lalu malaikat penjaga gunung ini dengan malaikat Jibril mengatakan Rasulullah, ya Muhammad, irfa' yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit ya Rasulullah. Ya Muhammad, angkat tanganmu. Jika engkau izinkan, akan aku hancurkan seluruh penduduk Taif yang telah menghinamu, yang telah menyakitimu. Apa jawaban Nabi? Ya malaikat, jangan kau hancurkan penduduk Taif. La, ya malaikat, jangan kau hancurkan penduduk Taif. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kelak akan datang turunan-turunan orang lain yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat doa Nabi, orang Taif tidak lama kemudian semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Kenapa mereka menyakitiku? Kenapa mereka seperti itu padaku? Karena mereka tidak tahu aku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu sejarah terjadinya Isra Mi'raj. Kejadian itu setelah Nabi pulang ke Mekah. Lalu datanglah malaikat Jibril menghampiri Rasulullah untuk apa? Ya Muhammad, bersiap-siaplah untuk menghadap Rabbmu, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terjadi yang namanya Isra dan Mi'raj. Tadi sudah disampaikan oleh beliau dari Imran, yang namanya Isra dan Mi'raj tidak masuk akal. Tadi saya bilang seperti itu, kalau nggak salah. Sebetulnya bukan tidak masuk akal, saudara, tapi akal kita tidak sampai ke sana. Contoh, saya ambil contoh yang paling mudah. Kalau ada kerikil dilempar pasti jatuh nggak? Itu akal kita. Kalau ada besi dilempar jatuh nggak? Jatuh. Jangankan kerikil, jangankan besi, jangankan aluminium, yang namanya tisu dilempar ke atas pasti jatuh. Itu logika kita. Sebetulnya bukan itu, karena akal kita tidak sampai. Ada orang ngomong, ini ada aluminium besar di atas, percaya? Bingung. Ada apa namanya, komplit, ada besi, ada aluminium, ada kursi, ada di atas, di langit, percaya? Ada pesawat. Ini akan kita tidak sampai ke sana. Atau yang mengatakan ini, ada orang mengatakan tahu ulat. Kalau bahasa sini apa namanya? Ulat ya? Ular itu kalau berjalan cepat apa lambat? Walon, anak mau sih ngomong, ngomong bahasa Tegal, ular laku sing Surabaya ke Jakarta bilang mau nanjung, orang anjung nembe bilang lu peyak mati gitu loh bahasanya tadi loh, mati. Tapi dia ngomong, ular dari Surabaya ke Jakarta kok sejam, orang masuk akal, bukan tidak masuk akal. Kita belum sampai ke sana. Ular yang datang dulu, ular yang sejam sampai Jakarta. Ini contoh terjadi Isra dan Mi'raj. Maka dikatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kanjeng Nabi itu bukan jalan sendiri. Dikatakan Subhanalladzi asra, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan hambanya. Maka pada waktu Nabi turun dari Isra dan Mi'raj, dari Mi'raj turun menyampaikan diledek oleh orang kafir. Maka terjadi Isra dan Mi'raj, banyak orang-orang yang tadinya sudah iman menjadi murtad. Ada yang semakin yakin, ada yang jadi murtad, dan ada yang ragu, menjadi 3 golongan. Sampai ada orang kafir yang mengatakan, ya Muhammad, jika terjadi Isra itu benar, tolong angkat kakimu yang satu. Diangkat kaki Nabi. Lalu orang kafir ini, ya Muhammad, angkat yang satu lagi. Kalau saya angkat kaki dua-duanya, kata Nabi, saya jatuh. Nah itu, jangankan itu, angkat 2 kaki saja tidak bisa. Itu kata orang kafir. Sampai di rumah langsung gitu loh, keluarin penggal bawahnya. Jadi ini bukan Nabi berjalan sendiri. Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah diceritakan terkait dengan kejadian Isra-nya. Tadi disampaikan oleh Kiai Imran terkait dengan sholatnya. Sedikit saya menambahkan saja. Dan ini sudah hampir jam 12. Mohon maaf, saya kalau melihat satu hadis di mana ada salah satu sahabat Nabi yang namanya Khalid bin Rafi. Khalid bin Rafi datang masuk
ke masjidnya Nabi kita Muhammad SAW. Masjid apa? Nabawi. Di mana? Madinah. Lalu sholat di samping Rasulullah. Kholat ini sholat di samping Rasulullah. Logikanya yang ngajari kholat sholat saya Rasulullah. Rasulullah. Nggak mungkin yang ngajari Imran. Nggak mungkin saya. Tapi Rasul setelah kholat salam lalu mengejar Rasulullah untuk salaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa bahasa Rasulullah? Ya kholat sholli fa innaka lam tusolli. Ya kholat, sholatlah kamu karena engkau belum sholat. Sholatlah kamu karena engkau belum sholat. Lalu Khalid bin Rafi ini sholat kembali dengan maksimal. Setelah salam tiba-tiba Rasulullah menyampaikan kembali, sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah engkau Khalid karena engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali Khalid menyampaikan Rasulullah, ya Rasulullah, alimni, saya melakukan sholat yang terbaik yang saya tahu, maka ajarkanlah sholat yang benar, kata Rasulullah SAW. Ini yang mengajarkan Rasulullah. Masih ada orang seperti ini. Kadang-kadang mohon maaf di pengajian kiainya ustaznya cerita bahas bab wudu. Dari saya kecil, dari saya mulai bisa ngomong, saya sudah diajari bab wudu, bab sholat. Malu saya. Makanya jarang di mana cerita tentang sholat. Padahal mohon maaf, kalau kita kupas dari mulai syarat rukunnya sholat luar biasa, dari mulai wudu, dari mulai istinjanya, apakah kita sudah benar? Kenapa? Karena kata Nabi pada waktu lewat di satu pemakaman, Nabi mengatakan ini kebanyakan orang-orang disiksa di kuburnya karena masalah kencing. Kencingnya tidak benar, cara duduknya tidak pas, masih keluar lagi ternyata nggak sampai selesai. Itu caranya ada, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cara duduknya, cara behemnya, dipijitnya, laki-laki dan perempuan berbeda, tidak sama. Kalau perempuan dari atas di bawah apa? Di bawah apa namanya itu? Hujan. Kayak sudah itu hujan namanya. Pusar itu loh di bawah, di bawah itu lurus gitu loh seperti itu sampai tuntas. Duduknya sama, behemnya sama, tentunya sama gitu. Cara duduknya. Cuman yang beda itu untuk urutnya. Tapi ada yang dipijit terus diurut itu tuntas. Ada orang berpikir, wah saya kayaknya punya penyakit. Kenapa? Setelah kencing berapa menit kemudian keluar lagi, kencing keluar lagi. Bukan penyakit, mayoritas bukan penyakit, tapi caranya yang belum tepat. Maka laki-laki biasanya Rasulullah bahwa cara duduknya kan yang kaki kiri itu agak nengkuk, ini kita pantatnya duduk sini naik, dan setelah itu sambil nengkuk terus dehem dan terus diurut. Tapi dipijit dulu di antara dubur ya, itu ada urat, itu dipijit terus diurut, itu tuntas. Itu saya praktekin. Ada orang yang memang ini banyak loh, orang yang kencingnya itu tiba-tiba kayak kadang-kadang pas ruku rada itu seperti itu. Ada tuh. Atau sudah betul rasanya keluar lagi, itu bukan satu loh, banyak sekali. Itu saja. Kalau sudah mengikuti cara Rasulullah, selesai. Perbuatan sama seperti itu. Nah, terus apa? Nabi mengatakan pada waktu Khalid itu isbaghil wudu, sempurnakan wudumu. Kalau mau sholatnya benar, sempurnakan wudunya. Cara wudunya benar. Wudunya benar. Setelah wudunya benar, ini banyak orang nyuruh sewu. Karena saya sering dapat laporan dari masyarakat, banyak yang wudu itu kalau muka kadang ininya nggak sampai ke basuh ini apa, cengkil ini apa, kuping, terus ini sini, terus ini mana bintik roksi, jadi rambut yang mana tidak basah, itu nggak sah, harus dipas. Mau hubungan cuma gini dong, nggak sah gitu loh, harus kena semua. Tangan harus lewat dari mirfaq. Di anna la yatimu illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna karena itu maka wajib. Wajibnya adalah mirfaq, apa namanya ini? Apa ya? Sikut ya, sikut. Itu jangan sampai sikut aja, tapi ditambah. Karena ada kaidah di anna la yatimu illa bihi fa huwa wajib. Banyak orang yang sampai segini aja sudah nggak sampai kena ini, itu banyak. Wudunya sampai sini toh, nggak sampai atas, itu banyak. Terus itu kain di belakangnya nggak basah, itu banyak juga. Itu perlu diperhatikan, perlu diperhatikan.
setelah itu kita cerita sholat. Ada yang saya sampaikan hanya beberapa saja karena waktu juga terbatas. Yang paling sering saya lihat banyak salah itu di dalam sholat ada 3 rukun apa saja? Rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Rukun qalbi hanya niat satu, niat harus di hati, dan niat menurut Imam Syafi'i muqtaronan bi fi'li harus berbarengan dengan pertama kita jalankan. Sedangkan dalam sholat apa? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bi takbir wa muhtatamatun bi taslim. Jadi awalnya adalah takbiratul ihram. Yang kedua tadi apa? Rukun qauli. Coba ini ngetes saja sedikit biar kita agak sedikit ingat. Rukun qauli itu ada berapa? Hah? Rukun qauli 5 ya. 1 takbiratul ihram. Artinya kalau kita sholat sah nggak sah, harus keluar suara minimal didengar sendiri, nggak usah dengar apa Allah. Ini kalau nggak pakai nggak dengar ya, tapi kalau Nabi dengar, jadi didengar sendiri Allah. Kita Allahu Akbar, hati kita nih niat. Yang kedua apa? Rukun qauli. Membaca Fatihah. Ada orang ngomong, Bim, saya belajar Fatihah itu sebulan. Bener. Kalau kita belajar Fatihahnya bener, dari mulai huruf hijaiyah yang 28, ada yang tebal, ada yang tipis. Tebal ada 7. Caranya seperti ini, wah ini cukup pas. Dari mulai nanti tajwidnya, makhrajul hurufnya. Kalau kalian tahu tentang makhraj hurufnya, sifat hurufnya, insya Allah tidak akan salah. Kenapa salah? Hanya ngikut-ngikuti saja. Tapi kalau makhrajnya jelas, keluarnya dari mana, sumbernya dari mana, dan sifatnya ada berapa, kita kupas semua, maka akan betul. Sedangkan kalau kita baca Fatihah, kita sholat Fatihahnya salah, sama betul? Nah, di dalam membaca Fatihah akan itu rukun qauli. Kalau kita baca Fatihahnya diam, Allahu Akbar, Allah sah betul, betul sah, harus kedengar oleh diri kita sendiri. Nah minimal suara itu kayak bisik-bisik. Coba kalian lihat di masjid-masjid, di musola-musola banyak orang yang sholatnya diam, baca Fatihahnya. Ini coba praktikin aja. Kita kalau nongkrong ya, kita perhatikan cara sujudnya, cara ininya, cara ini. Fatihahnya. Terus yang tidak singkat kan? Rukun qauli sambil ingat-ingat itu. Sama teman-teman. Tasyahud akhir. Terus sholawat Nabi, dan yang terakhir adalah salam. Maunya salam? Ya sah. Harus keluar suaranya. Berawal, gerakannya yang pas. Bagaimana caranya? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jelas. Ada tumpang dan sebagainya. Itu terkait dengan ini. Sedikit saya mengingatkan yang terakhir. Ini saya agak gugup ini karena waktunya nggak tahu biasa sampai jam berapa sini. Yang terus saya lihat biasanya banyak pada perempuan ya. Tapi bapak-bapak biasanya punya istri. Kalau istrinya nggak berangkat bisa mengingatkan. Punya anak bisa mengingatkan. Ibu-ibu biasanya pakai ini nggak? Apa namanya? Buat kuku. Kutek. Pitek. Pitek kan? Perlu diperhatikan. Pitek itu ada 2 macam. Ada yang menghalangi air masuk, berarti membatalkan wudu. Ada yang boleh dipakai. Kuncinya adalah yang membatalkan wudu tidak basah adalah apabila bisa dikupas, dikelotok. Ada kontak yang dikelotok, ada banyak yang pakai, Pak. Pakai silahkan kalau bisa pas lagi head. Nah, pas lagi head pakai. Takutnya nanti lupa pas wudu tidak dikelotok sehingga apa, menghalangi air kena kuku sehingga wudunya sah betul sah. Ini contoh. Ada lagi contoh, biasanya ibu pakai masker nggak? Masker pakai. Kalau pakai masker terus dengan wudu langsung niat,
itu air yang netes loh betul, yang netes. Maskernya hitam, air yang menetes hitam nggak? Jadi hitam. Sah nggak wudhunya? Tidak sah. Kenapa? Merubah air. Jadi hilangkan dulu baru wudhu. Ada lagi pakai yang apa, waterproof. Coba ada tuh nggak? Waterproof artinya apa? Anti air. Waterproof itu anti air, sudah jelas anti air. Berarti air tidak tembus ke kulit. Lah, waterproofnya belum diremove, belum dihilangkan, langsung wudhu. Sah nggak wudhunya? Tidak sah. Ada lagi hand body, ini di kulit, di tangan. Hand body warnanya putih, belum dibuka, belum dibuang, langsung wudhu. Netes itu tidak sah karena merubah sifatnya air. Ini contoh. Terus ibu-ibu perlu perhatikan lagi. Sering sekali saya lihat ibu-ibu kadang-kadang ada yang pakai mukenanya tidak di dalamnya pakai ciput, sehingga yang namanya rambut itu keluar dari apa namanya? Dari mukena. Nyogok itu ke atas itu ada satu dua, itu sah nggak sah. Itu aurat. Itu perlu perhatikan. Dan juga dalam pakai mukena ini itu tadi saya sampaikan malayatimu ilabihi bahwa wajib. Aurat perempuan, nah mulai dari sini ke dalam itu aurat. Tetapi malayatimu ilabihi bahwa wajibun, maka harus ditutupi. Kalau dulu model apa namanya ini, mukena dulu itu ada cekoknya di sini. Iya Bu, masih ingat? Itu model lama, ada ininya gini. Sekarang jarang. Makanya perlu ditarik ke depan gitu. Jangan sampai itu aurat kelihatan gitu, nanti nggak sah sholatnya. Itu diantaranya seperti itu. Hadirin rahimahullah, ini mengingatkan saja. Nanti bisa tanya jawab kalau ke Ustadz Kiai, apalagi tentang bab haid yang penting sekali karena banyak sekali orang-orang yang awam terkait dengan haid. Saya sampaikan banyak yang sekali nggak tanya, nggak tahu. Haidnya 1-2 hari haid, terus berhenti 5 hari haid lagi. Itu hukumnya seperti apa? Nggak tahu, itu banyak. Makanya perlu dikupas gitu. Pengajian perlu dikupas gitu, seperti itu. Jadi karena waktunya sudah Ramadan, mudah-mudahan manfaat, barokah, amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tuhbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.